Selamat pagi, shalom bagi kita semuanya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena ibadah pada hari ini selain ibadah keluarga, ibadah bernuansa reformasi. Kita persiapkan diri kita, mari mengambil saat teduh. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit, bumi dan segala isinya, Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya dalam kasih karunia. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan mulia. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Karena itu saudara, mari kita memuliakan Allah kita, Allah yang Tritunggal itu, Allah penolong abadi. Pengharapan kami, pelindung dari badai dunia yang tinggal teguh. Di dalam naung tangannya tempat perlindungan, di dalam kuat kuasanya damai selamanya. Sebelum langit dan bumi diciptakan Tuhan, Dia telah ada dan tetap selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2, jemaat persilakan duduk. Saudara sekalian, sadarilah bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita menyadari bahwa sering kali kita berbuat dosa kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Ingatlah juga bahwa semuanya itu pasti tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan dengan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Sementara singer akan menyanyikan lagu di dalam bait yang pertama, saya memberikan kesempatan jemaat semuanya untuk mengambil waktu pribadi sejenak, berdoa di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan pelanggaran di hadapannya.
berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan ribu anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, dia damai. Bait yang kedua, mari bersama-sama kita nyanyikan. Ku bersyukur ya denganku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, dia beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun dia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, dia damai di hatiku. Dia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari segala kesalahan kami, dari segala pelanggaran kami, dari segala kejahatan kami. Dan tahirkanlah kami dari segala dosa kami. Sebab kami sadar ya Tuhan akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan segala dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya ya Tuhan, dalam kesalahan kami diperanakkan, dalam dosa kami dikandung oleh ibu kami. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepada kami. Bersihkanlah kami daripada segala dosa kami, maka kami akan menjadi tahir. Basuhkanlah kami, maka kami akan menjadi putih seperti salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah kami makin terus belajar juga setia kepadamu, dan sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat, sudah bangkit, akan datang. Haleluya, haleluya. Berbahagialah setiap kita yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Berita anugerah bagi kita semuanya. Dari Mazmur 103 ayat 8 dan 9, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Di dalam Yesus Kristus kita percaya kita sudah diperdamaikan dengan Allah, mari kita juga berdamai dengan sesama. Havenus Shalom. Saudara sekalian, petunjuk hidup baru bagi kita semuanya pada hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat silakan duduk. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yesus gunung batu di dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tegak, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita persiapkan diri kita menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Hormatilah firman Allah. Hari ini adalah minggu kelima, seperti biasa sebelum jemaat dewasa mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu akan ada cerita sekolah minggu untuk anak-anak. Silakan anak-anak dibantu guru-guru untuk maju ke depan. Mari silakan semua. Ayo Aro, Gracelyn. Oke. Sambil saya nyopot jas. Oke, ayo bisa geser sini ya. Ini masih kosong ini yang di sini. Sini maju, betul sini. Oke, sudah siap ya? Ayo kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ayo semua tenang, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lose Yohanes mengajak setiap kita baca satu ayat. Minta tolong Fung PowerPoint-nya. Ya, Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Minta tadi. Yohanes 10 ayat 14. Nah, ayo. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya satu ayat ini. Ada juga di layar LCD. Nah. Sudah? Ayo kita baca dengan suara yang keras ya, sama-sama. Oke, alamat ayatnya terlebih dahulu, lalu bunyinya. Siap? 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Oke, baik. Yesus adalah gembala, kita adalah domba-dombanya. Lose Yohanes bawa sesuatu ini. Nah, sini. Siapa yang mau susu? Wah, angkat tangan semua. Tapi cuma 4. Nah, karena cuma 4, enggak mungkin kebagian semua. Karena itu nanti yang dapat susu ini ada tugas dari Lose. Tugasnya apa ya? Nah, oke. Ini ada 4 susu. Sekarang Lose akan bagikan kepada orang yang Lose akan pilih dan berhasil melaksanakan tugas dari Lose. Nah, yang pertama Lose mau tanya yang kelas TK, Batita sampai TK, angkat tangan dulu. Nanti Lose akan pilih 1 orang. Yang TK sama yang masih bayi-bayi. Ini ya. Lose pilih 1 orang, Gracelyn, sini Gracelyn. Nah, Lose punya tugas. Sebentar ketinggalan. Oke ya, nanti kalau Gracelyn betul, Lose akan kasih 1 botol susu. Sekarang tugasnya adalah gampang. Gracelyn di sini kasih kartu ini kepada orang yang namanya adalah Yung. Nah, yuk. Cari orang yang namanya Yung, lalu kasih kartu ini. Nah, ayo Gracelyn. Coba, kenal enggak ya? Kalau enggak kenal nanti boleh tanya Lose Indah atau Lose Evelyn, bisa bantu. Nah, orangnya mana kok hilang? Nah, kasih. Kalau betul dapat susu, Gus Elin. Ayo. Oke, tepuk tangan, betul. Nanti ambil di isotong ya. Oke. Sekarang TK sudah. Yang kelas SD sekarang. Kelas 1 sampai 3, angkat tangan. Kelas 1 sampai 3. Lose pilih. Siapa tuh ya? Tadi sudah cewek, sekarang cowok. Dah, Matthew, sini Matthew. Sekarang Matthew, tugasnya sama kok. Nanti kalau betul Matthew dapat susu. Sekarang kasih kartu ini kepada orang yang namanya, yang ulang tahun aja, Lily. Nah, ayo, yang ulang tahun hari ini.
Lili. Nah, ayo. Siapa ya? Lili. Kalau enggak tahu Lo Seindah atau Lo Evelyn, semua bisa bantu. Ayo. Siapa? Oke, tepuk tangan, betul. Oke, Matthew dapat hadiah. Nah, sekarang yang SD kelas 4 sampai 6. SD kelas 4 sampai 6 angkat tangan. Kelas 4, 5 atau 6? Oke. Lose mau panggil Seva. Sini Seva. Sini Seva. Seva ini sudah kelas berapa ya? Cepet ya. Nah, Seva, sini, naik sini. Sekarang Seva, kasih kartu ini kepada orang yang namanya Tadius. Ya, Tadius atau Fung Fung. Oke, betul ternyata. Nah, sini ambil Seva. Nah, kurang satu, sekarang yang dewasa. Wah, yang dewasa kemarin saya sudah minta Kalista. Sini Kalista. Sini Kalista. Kalista tugasnya sama Kalista. Sekarang kasih kartu ini kepada anak yang namanya adalah Noel. Noel. Yang mana? Anak kecil ya, yang namanya Noel. Oke, betul. Dapat hadiah. Wah, adik-adik ternyata susunya habis. Wah, kalau kalian diberikan tugas dari Lose tadi untuk kasih sebuah kartu kepada seseorang, wah ternyata kalian hebat. Tahu loh siapa yang Lose maksudkan untuk kalian berikan kartu itu. Berarti kalau kalian tahu namanya, kalian mengenal atau tidak? Misal tadi seperti siapa tadi? Matthew misalnya. Kasih kepada siapa tadi? Lili, C Lili, ini ya, AI Lili. Berarti Matthew ini kenal tidak yang namanya adalah Ibu Lili? Kenal atau tidak? Berhasil loh Matthew. Loh kan betul tadi, sudah tahu namanya. Lalu tadi misal Seva, berhasil loh ternyata tahu yang namanya Koko Tadius itu siapa. Berarti Seva ini kenal tidak sama yang namanya Koko Tadius? Kenal atau tidak? Hah? Enggak. Lo kenal loh, berhasil loh. Nah adik-adik mungkin kita kenal, hanya kenal namanya saja. Atau mungkin kenal hanya alamat rumahnya saja. Tetapi kalau kalian Lose tanya, makanan favoritnya apa ya misalnya? Bisa atau enggak jawab? Wah enggak bisa. Berarti kalian mengenalnya cuma namanya saja. Tidak sempurna, tidak banyak informasinya. Tetapi adik-adik dari firman Tuhan Yohanes 10 ayat 14 Lose mau katakan begini. Nah yuk perhatikan lagi ayat yang Lose tuliskan di layar LCD. Ayo sama-sama lihat lagi. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik dan aku mengenal apa? Domba.
dombanya Tuhan Yesus itu siapa sih? Apakah betul-betul yang embek itu? Bukan. Yesus itu gembala, berarti dombanya Tuhan Yesus siapa? Lose Yohanes dan kalian semua ini dikatakan bahwa aku mengenal domba-domba. Jadi adik-adik, hari ini melalui ayat 14 ini kita bisa melihat dan juga belajar sama-sama bahwa ternyata Tuhan Yesus kenal tidak sama kalian semua? Kenal. Kalian sedih apa? Kalian nangis gara-gara apa? Tuhan Yesus tahu atau tidak? Tahu. Karena itu kalian percaya kepada Tuhan Yesus bukan kepada Tuhan yang lain. Oke? Oke. Kalian percaya kepada Tuhan Yesus sang gembala kalian yang baik itu. Bukan kepada Tuhan-Tuhan yang lain, yang modelnya ndak karuan atau ndak tahu. Kepada Tuhan Yesus. Oke? Oke, dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini pun juga berlaku bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus mengenal setiap kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Tuhan Yesus mengenal setiap pergumulan kita, setiap kesedihan kita, ataupun juga mungkin setiap tangisan yang kita alami. Tuhan Yesus kenal, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi anak-anak, bagi kita semuanya. Ayo mari kita berdoa, minta Lose Miske yang akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Allah mengenal kami lebih daripada kami sendiri mengenal diri kami sendiri. Tuhan tahu setiap anak-anak dan Tuhan tahu setiap orang tua Tuhan. Berkatilah kami Tuhan supaya kami juga semakin mengenal Engkau melalui firman Tuhan dan kejadian dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Lose Yohanes yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati supaya firman Tuhan ini dapat dimengerti dan dapat dialami dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Mari sekali lagi kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon pencerahan yang daripada Tuhan, kami memohon iluminasi yang daripada Tuhan, supaya pagi hari ini kami dapat mendengar, kami dapat mengerti akan suara Tuhan. Karena ajaran yang benar akan menghasilkan hidup yang benar. Ajaran yang lurus akan menghasilkan perilaku yang kudus. Karena itu Bapa, pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran suara Tuhan itu. Di dalam segala kekurangan, di dalam segala kelemahan, kiranya wibawa yang dari sorga yang menyertainya. Kami yang akan mendengar Tuhan, tolong kami, mampukan kami, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, biarlah kami dapat mendengar, kami sungguh-sungguh mendengar, kami belajar untuk mengerti, dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Kiranya nama-Mu yang dipermuliakan, kiranya hati-Mu yang disenangkan, dan firman-Mu yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya mau menyapa yang di aula. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, selamat pagi dan selamat bergabung juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut ibadah di tengah-tengah GKT Banyuwangi. Dan kalau tidak saya salah lihat, sepertinya ada Suafan dan Ai Ingfa ya. Betul ya, pakai masker soalnya. Kemarin itu saya baru ngobrol dengan Pendeta Hartines.
Di dalam obrolan kami salah satunya saya itu gini, ya apa ya kabarnya Su Afan ya? Iya ya lama ya, nah itu saudara. Ternyata pagi hari ini datang, makanya tadi saya kaget. Saya amati, ya Su Afan, tapi sebelahnya apa bener Ai Ingfa ini? Kok maksudnya beda, maksudnya gitu. Ternyata betul. Selamat datang kembali untuk Su Afan dan Ai Ingfa, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita, demikianlah kata Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah berubahlah, terkait dengan hari reformasi yang kita peringati hari ini. Saudaraku, beberapa waktu ini kalau kita perhatikan, ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak tokoh-tokoh Kristen yang tersandung dengan kejahatan yang serius. Beberapa waktu lalu tentunya kita mengikuti berita soal FS yang sampai hari ini persoalannya juga masih dalam sidang dan terus berlanjut. Dan yang paling juga menghebohkan saudara, beberapa waktu lalu adalah berita tentang seorang pendeta muda yang bernama Christian Rudolf Tobing yang ngapain Bapak Ibu Saudara? Ngapain? Oh enggak ada yang tahu saudara ya? Drakor, berarti kebanyakan drakor saudara ya. Enggak, saudara membunuh rekan kerjanya sendiri. Membunuh rekan pelayanannya sendiri. Ini rekannya loh saudara, bukan orang lain. Rekan kerjanya, rekan pelayanannya itu dibunuh. Karena apa saudara? Bukan karena satu hal yang serius. Hanya karena cemburu. Hanya karena jealous. Karena rekan kerjanya ini ternyata jalan bareng dengan sesama rekan kerja yang lain. Yang oleh Christian ini dianggap sebagai musuh. Jadi saudara, ini juga sesama rekan kerja. Sesama rekan kerja, sesama rekan pelayanan, lalu kemudian karena jealous, karena cemburu, tidak ada hubungan apa-apa ini, hanya rekan ini. Lalu kemudian melakukan pembunuhan yang sangat sadis. Dan saudara, setelah bunuh di dalam apartemen, lalu dimasukkan ke dalam troli, nah itu yang dibawa saudara, lalu di dalam troli itu berjumpa dengan orang. Ketika berjumpa, kalau kita perhatikan wajahnya, ada penyesalan saudara? Ada penyesalan? Tidak ada penyesalan. Padahal lagi bawa korban, padahal baru bunuh saudara, melakukan kejahatan yang enggak ringan Bapak Ibu. Tapi saudara, enggak ada sama sekali raut penyesalan. Enggak ada sama sekali raut sedih. Enggak ada sama sekali, aduh aku ini baru berdosa ya. Enggak ada saudara. Nah kreatifnya saudara, anak-anak muda ini bertanya kepada saya, loh kok iso ya pendeta itu bunuh sampai seperti itu? Maksudnya, loh juga bisa begitu? Enggak, maksud saya adalah kalau pendeta aja bisa, apalagi apa Bapak Ibu? Jemaat gitu kan. Apalagi jemaatnya, pendetanya aja bisa begitu loh. Habis bunuh senyum-senyum, habis bunuh sukacita. Kayak habis bunuh nyamuk aja saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu dia berkata, kira-kira menurut Lose gimana? Nah saudaraku, saya tidak bisa berkata begini saudara. Ya maklumlah bro, namanya juga tetap manusia. Walaupun pendeta kan juga tetap manusia, enggak bisa saudara. Kenapa? Karena dengan berkata begitu berarti saya membenarkan apa yang dia lakukan. Berarti saya memaklumi kejahatan yang dia lakukan. Saya bisa maklum saudara, tapi Tuhan tidak akan pernah maklum. Karena itu saudara, saya katakan kepada orang muda yang tanya itu, iya bro, ini adalah kejahatan yang serius. Ini adalah kejahatan yang bagi Lose tidak masuk akal. Padahal dia adalah seorang pendeta.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 1 ayat yang ke-17 katakan, orang benar akan hidup oleh apa Bapak Ibu? Oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar diselamatkan karena iman. Orang benar dibenarkan karena iman. Nah, saudara, orang benar yang diselamatkan karena iman tadi, orang benar yang dibenarkan karena iman tadi, dalam hidupnya saudara, bukan untuk terus-menerus berbuat kejahatan. Bukan untuk terus-menerus hidup di dalam keberdosaan, saudara. Kenapa? Karena ajaran yang benar akan menghasilkan hidup yang benar. Ajaran yang lurus akan menghasilkan perilaku yang kudus. Kalau ajarannya benar, tapi hidupnya enggak benar. Kalau ajarannya lurus, tapi perilakunya enggak kudus, saudara, berarti dia tidak benar-benar percaya kepada Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga saudara, orang yang dibenarkan karena iman, orang yang diselamatkan karena iman, maka selanjutnya saya mengajak kita untuk membaca 1, 2, 3, berubahlah oleh pembaruan. Nah, pasti orang itu berubah, saudara. Sehingga saudara enggak benar kalau ada orang yang berkata begini, enak ya jadi orang Kristen itu diselamatkan karena iman, diselamatkan karena anugerah, diselamatkan bukan karena berbuat baik. Berarti boleh dong kita berbuat dosa, boleh dong kita berbuat jahat. Salah besar, saudara, salah. Karena orang yang diselamatkan karena iman, orang yang dibenarkan karena iman, maka selanjutnya pasti akan mengalami apa, saudara? Perubahan. Pasti akan berubah. Berubah untuk lebih benar. Saya katakan tidak lebih baik. Karena baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Pasti akan berubah makin benar. Pasti akan berubah untuk membenci dosa. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang malu ketika berubah menjadi lebih benar. Saya mengambil contoh, saudara. Misalkan kita tidak pernah ikut kelas pemuridan, lalu kemudian ada seseorang yang mengajak kita untuk ikut pemuridan. Ayolah ikut pemuridan di GKT Banyuwangi. Enak loh pemuridan itu, bisa tanya jawab. Kita bisa tanya apa, nanti dosennya jawab, kita ngerti loh. Apalagi, nah suasananya itu, wah bukan suasana yang serem, pokoknya kita bisa tanya jawab. Yang ikut orang muda ada, lansia juga ada, pasutri juga ada, pokoknya komplit. Kita diajak, saudara. Kira-kira gimana jawaban kita Bapak Ibu? Ada di antara kita yang berkata, ayo maju, oke saya ikut. Ada saudara? Kebanyakan kita berkata begini, ojo wis. Kenapa Bapak Ibu? Isin. Gak tahu melok pemuritan. Isin nanti saya malu, mending ojo wis. Loh saudara, padahal kita diajak untuk berubah lebih benar. Tapi kita malu Bapak Ibu, kita isin saudara. Yang kedua saudara, contohnya kita diajak pelayanan saudara. Katakanlah pelayanan singers. Kita enggak pernah pelayanan. Lalu kemudian diajak, ayo pelayanan singer yuk, ayo ikut singer yuk, ayo ikut nyanyi di depan yuk. Kira-kira gimana jawaban kita saudara? Ada yang langsung, oke, saya maju, saya mau jadi singer, saya mau melayani Tuhan. Ada yang begitu, puji Tuhan saudara. Tapi kebanyakan kita saudara berkata apa? Ojo wis, saya enggak bisa apa saudara? Nyanyi, gak iso nyanyi aku, gak iso. Apa meneh saya juga enggak iso apa? Ngomong. Lo nolak loh saudara bisa. Enggak iso ngomong, rasan-rasan pinter meneh saudara. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, diajak makin benar kita malu, diajak berubah makin benar kita isin saudara. Sementara kita tidak malu ketika kita berubah menjadi lebih buruk. Kita tidak malu ketika kita berubah menjadi makin salah saudara. Saudara, beberapa waktu lalu saya ketemu dengan Om. Saya punya Om saudara, lalu kemudian kita ngobrol dan di dalam ngobrol itu Om saya itu menceritakan begini, wah kalau dulu Om waktu masih muda, rajin pelayanan, giat ke gereja, semangat mengikuti semua kegiatan, pokoknya saya ikut. Bahkan kamu ngerti enggak gitu kan, kenapa Om? Sampai tidur di gereja, saking begitu aktifnya pada waktu itu. Lalu kemudian saya tanya saudara, terus sekarang gimana Om?
Itu kan dulu. Sekarang kira-kira gimana? Tahu jawabannya apa saudara? Iya, sekarang saya tidak pernah lagi ke gereja. Sekarang saya tidak pernah lagi pelayanan. Tapi saudara, nyeritakannya dengan apa? Bangga. Nyeritakannya dengan apa? Antusias. Padahal yang diceritakan bukanlah kemajuan, tapi justru adalah kemunduran. Tidak malu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, moto daripada gereja Reform itu adalah Ecclesia Reformata. Semper reformanda, bukan semper tidak bisa jalan saudara ya. Secundum verbumde. Yang bahasa Indonesia mari kita baca 1, 2, 3. Gereja Reform terus diperbaharui oleh, nah itu semangatnya kita. Itu moto kita saudara. Kalau kita mengaku saya gereja Reform, berarti saya harus siap terus diperbaharui. Terus berubah. Dan perubahan itu oleh karena firman Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan malu untuk berubah. Menjadi lebih benar. Dan itu karena firman Tuhan. Tapi malulah kalau kita berubah, meninggalkan Tuhan dan meninggalkan ajaran. Saudara, di dalam percakapan dengan Bapak Pendeta Petrus, pada saat acara pemuda remaja pengurusnya ketemu dengan Bapak Petrus, saudara, saya banyak diberkati saudara oleh pertanyaan anak-anak kita. Saya tidak dikte pertanyaan anak-anak kita, enggak saudara. Saya katakan, ayo kalian coba belajar bertanya. Bertanyalah kepada Pak Petrus, apa yang mau dipertanyakan. Dalam hati saya saudara ya, kadang saya ini orangnya perfeksionis. Pengennya pertanyaannya tak kasih satu-satu. Supaya pertanyaannya berbobot begitu kan. Nanti kan kalau enggak berbobot kan malu. Itu pikiran saya saudara. Tapi enggak boleh, itu harus saya buang. Karena itu saudara saya persiapkan, ayo tanya sudah. Tanya apapun juga. Nah saudara, saya tidak menyangka. Pertanyaannya itu bagi saya keren-keren. Ada yang memang bertanya begini, kenapa Bapak jadi pendeta? Ada. Apa yang mendasari Bapak jadi pendeta? Adakah kesulitan? Selama jadi pendeta banyak sukanya atau banyak dukanya? Saudara keren-keren. Termasuk juga saudara yang bertanya begini. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan eutanasia? Suntik mati. Jadi ada orang yang sudah dia itu hidup enggak hidup, mati enggak mati. Terus gimana? Dia menderita, enaknya gimana Pak? Atau langsung disuntik aja biar cepat mati begitu. Seperti itu, ada yang bertanya begitu. Ada juga yang bertanya gini, boleh enggak kita itu menurut pandangan Reform itu transplantasi organ itu gimana Pak? Jadi mencangkokkan organ itu gimana? Operasi plastik itu gimana? Anak kita bertanya gitu sudah. Sampai saya, luar biasa pertanyaannya. Ternyata anak kita jangan dipikir karena main game, paling taunya cuman game. Enggak saudara. Karena mereka baca Google itu luas. Saya aja nggak kepikir soal pencangkokan ginjal, pencangkokan organ-organ dalam itu sampai ditanyakan begitu. Saudara, bagi saya luar biasa mereka. Tapi saudara, ada satu pertanyaan yang memang saya notice karena pertanyaan ini ada kaitan dengan firman Tuhan hari ini. Pertanyaannya begini saudara. Nah, menurut pandangan Bapak Petrus, bagaimana pendapat Bapak tentang penggunaan band dalam ibadah GKT, tentang penggunaan drum dalam ibadah GKT. Saudara, saya ketika mendengar pertanyaan ini saya kaget juga saudara. Karena saya juga tidak terpikir pertanyaan itu. Walaupun saudara, di tengah-tengah kita ini masih pro dan kontra. Ada yang bilang gini, mau pakai drum, gak reform ini. Reform itu gak pakai drum, terus pakai apa? Pakai kendang kempul begitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan ini saya pikir, bertanya juga ya gitu kan. Lalu kemudian saudara Pak Petrus ini menjawab. Jawabannya seperti ini. Saya baca saudara. Soal band, soal penggunaan alat musik, soal drum, soal gitar, soal piano, keyboard dan sebagainya, di GKT itu sudah clear. Di GKT itu sudah jelas. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah bahwa alat musik tidak Bapak Ibu, alat musik tidak berdosa. Drum itu enggak berdosa loh saudara. Kadang kita anggap dosa apa drumnya. Nah, yang berdosa siapa Bapak Ibu? Saya ulangi saudara. Alat musik tidak berdosa. Yang berdosa yang main. Saudara, yang berdosa itu yang main. Bukan keyboardnya, bukan pianonya, bukan gitarnya. Sehingga boleh enggak apa-apa. Tetapi, ini ada tetapinya, mainlah sebagai orang yang beribadah. Mainlah sebagai orang yang menyembah Tuhan.
Mainlah sebagai orang ketika kita mukul drum, bukan cuma mukul dangdeng, tapi mainlah sebagai orang yang menyembah. Itulah yang membedakan main musik di dalam gereja dan main musik di luar gereja. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan takut dengan perubahan. Karena perubahan itu bisa terjadi sepanjang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan karena kebiasaan maupun juga karena kesenangan. Saudara, kalau kita kembali zamannya Calvin, di dalam Calvin itu tidak ada alat musik loh saudara. Enggak ada. Jadi kalau ada yang bilang reform itu piano, siapa yang bilang? Calvin nyanyi itu a cappella, unison, satu suara. Dalam perkembangan saudara, ada pakai keyboard, ada pakai gitar, ada pakai drum dan sebagainya. Kenapa bisa berubah? Bisa. Sepanjang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu saudara, jangan takut dan jangan malu untuk berubah. Sepanjang sesuai dengan firman Tuhan. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan kepada kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Moto gereja reform, siap berubah, siap diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Itu catatan penting. Nah saudara, kata berubahlah di sini Bapak Ibu, itu memakai kata metamorfosis. Yang artinya saudara, itu berubah menjadi bentuk yang lain. Berubah ke dalam bentuk yang lain. Artinya di dalam perubahan itu pasti, saya dan Bapak Ibu saudara, pasti harus dan jelas berubah. Tetapi walaupun begitu, perubahan itu butuh waktu memang. Nah, perubahan itu butuh proses saudara. Enggak bisa orang Kristen dibaptis hari itu celing langsung jadi kayak malaikat, diangkat ke sorga saudara. Enggak bisa. Ada proses, ada waktu, ada masa di mana dia akan terus mengalami perubahan. Enggak bisa terjadi langsung celing. Jadi Kristen otomatis langsung hidup berdasarkan firman, enggak bisa. Tetapi walaupun ada proses, perubahannya itu pasti. Perubahannya itu jelas dan perubahannya itu seluruhnya. Nah, saudara, gambaran yang dipakai memang, saudaraku, perubahan atau metamorfosis itu gambarannya adalah kupu-kupu. Nah, saudara, yang disebut metamorfosis itu kan kupu-kupunya. Tetapi mulai dari telur, dari ulat, kemudian jadi kepompong, itu adalah proses untuk menjadi kupu-kupu yang sempurna. Dari setiap bagian ini, saudara, yang mana yang bagian paling disukai, saudara? Yang mana? Yang disukai, yang dicari, kalau ada ditangkap. Ada saudara yang nangkep ulat? Wih, ulat rek, bulune, ditangkap. Tidak ada saudara. Pasti kupu-kupu saya yakin. Artinya saudara, ini puncaknya. Sehingga saudara melalui proses perubahan itu, firman Tuhan ingin supaya saya dan Bapak Ibu saudara yang sudah dibenarkan karena iman tadi, pada akhirnya menjadi serupa seperti apa Bapak Ibu? Serupa kupu-kupu. Lah saudara, berarti Tuhan kita lah kupu-kupu, serupa Kristus. Saudara, puncaknya adalah serupa Kristus. Pikirannya Kristus, matanya Kristus, telinganya Kristus, mulutnya Kristus, hatinya Kristus. Puncaknya seperti itu. Tapi kan butuh proses saudara. Tidak bisa terjadi serta-merta. Contoh saudara, dari telur tidak bisa langsung jadi kupu-kupu. Habis telur pasti jadi apa Bapak Ibu? Ulat. Habis ulat jadi apa saudara? Kepompong. Dan saya baca saudara, dari telur menjadi ulat itu cuma butuh waktu 3-4 minggu. Cepat. Dari ulat jadi kepompong itu butuh waktu rupanya agak lama. Ya 2-3 bulan saudara. Dari kepompong jadi kupu-kupu ternyata itu butuh waktu bisa sampai 2 tahun. Saudara, saya bilang, wih lama ternyata ya. Ternyata lama Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada prosesnya. Yang pasti saudara, walaupun ada waktu, tapi pasti yang namanya ulat dia akan berubah menjadi kepompong. Kalau seumur hidup ulet, berarti mati saudara. Mulai dulu ulet sampai tuwek tetap ulet. Terus di mana posisimu? Ulet gitu kan. Loh, mulai jadi Kristen ulet, iya. Sampai mati apa? Ulet tetap. Nah saudara, karena itu saudara, pertanyaan buat kita pada pagi hari ini, minta tolong yang itu layarnya di sana kepencet mungkin ya. Pertanyaan bagi kita pada saat pagi hari ini saudara, di mana posisi Bapak Ibu hari ini? Berapa lama Bapak Ibu dan saudara menjadi orang Kristen? Di mana posisi kita? Apakah posisi kita masih di telur? Ataukah posisi kita di ulat saudara? Nyakiti orang dekat dengan kita tersakiti, ngumpul bersama dengan orang mereka sakit hati, bareng-bareng mereka juga, aduh aku disakiti. Apakah kita posisinya di ulat? Ataukah posisi kita di kepompong saudara? Memang tidak nyakiti,
tapi gilani, gitu kan? Gilo gitu kan? Ataukah saudara kita sudah sampai kepada posisi apa? Kupu-kupu, di mana kita sudah semakin serupa dengan Kristus. Coba Bapak Ibu Saudara cek, kira-kira di mana? Gak usah nyenggol bojone saudara. Kamu ulat me. Koko apa? Yo koncone ulat pisan. Makanya iso barengan terus. Lho iya kan pada ulat. Lek kamu ulat saya kupu-kupu tak tinggal kayak gitu kan. Saudara enggak usah. Tapi saudara coba cek, kita ini sudah di mana? Apakah kita sudah sampai kepada kupu-kupu? Apakah kita sudah sampai kepada kepompong? Atau kita ini masih ulat? Puluhan tahun cuma ulat terus. Saudara yang dikasih Tuhan, berubah itu pasti. Walaupun ada proses, berubah itu harus saudara. Maka pertanyaannya saudara, gimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudara bisa mengalami perubahan? Walaupun saudara, yang dapat merubah kita itu Tuhan, yang dapat memperbaharui kita itu Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan saudara. Gimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudara bisa mengalami perubahan-perubahan sampai akhirnya menjadi serupa seperti Kristus. Mari kita baca saudara. 1, 2, 3. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, ini yang pertama saudara. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara mau mengalami perubahan yang jelas, perubahan untuk semakin serupa dengan Kristus, yang pertama saudara, persembahkanlah tubuhmu saudara. Yang menjadi persoalan saudara, banyak orang Kristen yang ke gereja, banyak orang Kristen yang pelayanan, banyak orang Kristen yang aktif di dalam pekerjaan Tuhan, tapi enggak pernah mempersembahkan tubuh. Yang dipersembahkan cuma tenaganya dan pikirannya, tapi tubuhnya secara utuh enggak pernah dipersembahkan saudara. Sehingga apa? Yang dilakukan di gereja beda dengan yang di rumah. Yang dilakukan di gereja beda dengan yang di pekerjaan saudara. Kalau di gereja Tuhan, kalau di rumah jadinya hantu saudara. Kalau di gereja Roh Kudus, di rumah jadi roh halus. Sehingga saudara, hidup di gereja dengan hidup di rumah, hidup di gereja dengan hidup di pekerjaan bertolak belakang. Karena apa? Tidak pernah mempersembahkan tubuh. Tidak pernah saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, surat Roma ini itu atau jemaat di Roma itu terdiri dari 2 kelompok saudara. Yang pertama adalah jemaat yang berasal dari orang-orang Yahudi, saya ceritakan sejarahnya sedikit. Yang kedua saudara, jemaat dari orang-orang yang berasal bukan Yahudi. Nah saudara, jemaat yang berasal dari bukan orang Yahudi itu atau non Yahudi itu saudara, setelah jadi Kristen mereka itu punya pemahaman yang dibawa sebelum jadi Kristen. Pemahamannya apa? Pemahamannya begini saudara, tubuh ini jahat, tubuh ini berdosa, tapi roh itu yang baik. Sehingga karena roh itu yang baik dan tubuh ini yang jahat, maka sekalipun sudah jadi orang Kristen, tubuh ini mau dipakai untuk apapun juga enggak masalah. Mau dipakai untuk berdosa, mau dipakai untuk berbuat jahat, mau dipakai untuk cabul, mau dipakai untuk apapun, enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Karena tidak akan mempengaruhi roh kita, tidak akan mempengaruhi keselamatan, tidak akan mempengaruhi kekekalan. Nah saudara, sehingga saudara sekalipun sudah jadi orang Kristen, mereka tetap berbuat dosa. Karena pemahamannya apa? Kan memang tubuh ini berdosa, kan enggak masalah. Yang penting kan rohnya yang baik. Saudara, ini pemahamannya orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi. Nah, orang Kristen yang dari Yahudi beda lagi saudara. Mereka berkata bahwa dosa itu bisa digantikan oleh korban persembahan. Jadi mau berbuat dosa sebanyak apapun, selama kita punya kambing, punya embek, punya domba, beres. Hari ini berdosa, hari ini bawa korban diampuni. Besok berdosa, besok lagi bawa korban diampuni. Jadi bagi mereka saudara, yang penting kita itu sedia korban banyak. Makin banyak berbuat kejahatan, harus makin banyak menyediakan korban persembahan. Sehingga saudara, dalam masa perjanjian baru dan perjanjian lama, umat yang paling banyak jatuh dalam dosa itu dari kelompoknya bangsawan, dari kelompoknya pemimpin-pemimpin, dari kelompoknya orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka punya kambing dan bek banyak kok saudara. Sehingga bagi mereka berbuat jahat tidak masalah. Hari ini saya berbuat dosa, sembelih aja kambing, beres. Besok sembelih saja, beres. Nah saudara, persoalannya adalah ketika sudah jadi Kristen kan tidak bisa begitu saudara.
Orang yang dibenarkan karena iman bukan justru untuk terus-menerus melakukan kejahatan, tetapi justru orang yang dibenarkan karena iman harus mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena saya dan saudara sudah jadi milik Kristus. Sudah bukan lagi jadi milik kita. Persembahan korban yang sempurna sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Sekali untuk selamanya, bukan berulang-ulang. Sehingga orang yang sudah dibenarkan karena iman, maka dia akan mempersembahkan tubuhnya. Saudara, Katekismus Heidelberg berkata begini, saya mengajak kita membaca, saudara, supaya barangkali tidak jelas, tapi saya berharap bisa kelihatan, saudara ya. 1, 2, 3. Apakah satu-satunya, ini pasal pertama, saudara ya, apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Nah, jawabannya, minta maaf, tulisannya saya buat Latin malah tidak kelihatan. 1, 2, 3. Bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku baik pada masa hidup maupun pada waktu mati bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia. Perhatikan saudara, orang yang sudah dibenarkan karena iman, dia punya keyakinan bahwa dengan tubuh dan jiwaku, baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku sendiri, tapi milik Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia. Maka pertanyaannya, dalam ibadah reformasi, dalam ibadah keluarga, sudahkah mulut kita ini miliknya Yesus, saudara? Sehingga ketika berkumpul, ketika berkomunitas, ketika ngobrol, baik banyak orang, sedikit orang, yang keluar itu adalah ajaran, yang keluar itu adalah kebenaran. Apakah mata kita ini sudah jadi miliknya Kristus, saudara? Sehingga ketika kita melihat orang yang berdosa, melihat orang yang jatuh, melihat orang yang susah, sama seperti Kristus melihat mereka dengan penuh belas kasihan. Apakah tangan dan kaki kita ini sudah jadi milik Kristus? Sehingga ketika Kristus hidup, tangan dan kakinya dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk membawa orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ataukah sebaliknya, tangan dan kaki kita ini masih kita gunakan untuk melakukan kejahatan? Sudahkah jadi milik Kristus, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, hari Rabu yang lalu, saudara, saya dengan istri terkejut karena kami dapat kiriman, saudara. Kirimannya bukan makanan di tanggal tua, saudara. Kirimannya bayi. Kalau kiriman makan tanggal tua gitu kan, wah puji Tuhan gitu kan, bayi, saudara. Kaget, saudara. Lalu saya tanya, loh apa? Iya, sama mamanya dititipkan ke kita. Loh kenapa? Ternyata saudara, mamanya sedang bertengkar dengan mama mertua. Jadi mama mertua tengkar dengan apa, Bapak Ibu? Menantu. Lalu saudara, bertengkarnya itu di depan rumah, saudara. Kata-katanya itu semua keluar, saudara. Hujatan, makian, perendahan gitu kan. Untung saya perhatikan apa? Menantunya ini masih diem, saya perhatikan. Oh ya. Lalu saudara, saya langsung ini, saya berpikir bahwa harus saya pisahkan ini. Bukan berarti saya ikut campur urusan rumah tangga orang, enggak. Karena bertengkarnya di depan rumah. Kalau di dalam rumah ya itu haknya. Ini di depan rumah, saudara. Ketika saya mau keluar, saudara, ternyata sudah masuk rumah. Sudah masuk rumah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi perenungan saya adalah apakah kita sebagai orang Kristen ketika bertengkar pun itu juga seperti ini? Itu yang menjadi perenungan saya, saudara. Kata-kata yang keluar itu, saudara, kata-kata menghujat, kata-kata merendahkan, kata-kata memaki, sampai kita yang tetangga aja denger aja, saudara, rasanya di hati itu ngilu, saudara. Teriak-teriak loh, saudara, bukan cuman pelan-pelan, saudara. Andai kan ada sound system mungkin sekalian pakai sound system gitu ya. Jadi sekalian informasi satu perumahan begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika itu saya berpikir, apakah kita pun juga begitu, saudara? Di gereja mulut kita berkata Tuhan memberkati, salam damai. Tapi ketika di rumah ada persoalan dengan karyawan dalam pekerjaan, sudah kita maki-maki karyawan itu.
Sudah kita hina-hina, kita rendahkan. Di gereja bibir kita berkata, puji Tuhan, saya sehat. Sampai di rumah ketemu dengan suami, ketemu dengan istri, kumpul dengan anak-anak, ada persoalan saudara, kita sudah rendahkan satu dengan yang lain. Kita caci satu dengan yang lain. Saya berpikir begitu saudara. Apakah kita pun juga begitu? Tangan kita saudara di gereja, kita pakai untuk memberikan salam damai. Di rumah saudara, istri nggak cocok, cetar. Anak-anak nggak cocok, tonjok saja begitu. Atau mungkin suami juga tendang sekalian. Saudara, saya berpikir saudara, apakah begitu juga? Kita berkata puji Tuhan, kita berkata Tuhan memberkati, tapi ketika di luar gereja saudara, mulut ini dipakai untuk rasan-rasan, untuk menyebarkan hoax, untuk menyebarkan fitnah. Apakah seperti itu saudara? Sehingga yang terjadi saudara, kita menyakiti dan saling menyakiti. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu yang terjadi, berarti kita belum mempersembahkan tubuh. Kita hanya ngaku Kristen saudara, tapi mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita belum jadi miliknya Kristus, tapi masih jadi milik kita sendiri. Saudara, di dalam hari reformasi pada saat pagi hari ini saudara, saya mengajak setiap kita saudara, ayo kita berubah. Mulut kita, tangan kita, mata kita, telinga kita bukan lagi menjadi milik kita, tetapi jadi milik Yesus Kristus. Baik pada saat hidup maupun pada saat mati saudara. Sehingga saudara ketika saudara mau bicara yang tidak benar saudaraku, kita ingat, oh iya ya, ini miliknya Yesus Kristus. Ketika kita mau mencaci saudara, kita ingat, oh ya ini miliknya Yesus Kristus. Ketika mata kita melihat yang buruk saudara, anak-anak remaja kemarin saya sangat terkejut karena saya mendapatkan laporan. Ada anak-anak kita yang nonton di Google itu, yang dikonsumsi adalah, maaf, YouTube yang sifatnya porno saudara. YouTube yang sifatnya porno saudara. Itu dikonsumsi, itu ditonton setiap hari. Karena itu saudara, kalau kita tahu hal itu, mata kita, oh iya, mataku adalah punyanya Kristus. Bukan saya pergunakan untuk melihat hal yang demikian. Demikian juga tangan kaki kita, ini miliknya Kristus. Bukan untuk menindas, bukan untuk menekan, bukan untuk merendahkan orang. Tetapi justru untuk melayani mereka, supaya dapat mengenal Tuhan. Tidak ada kata terlambat saudara bagi kita. Tidak ada kata terlambat. Reformasi hari ini, mari kita berubah. Dimulai dari siapa? Tidak usah minta istri, tidak usah suami, tidak usah orang tua bobo anaknya, tidak saudara. Dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita. Dimulai dari saya. Milik Kristus, bukan milik saya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri saudara. Saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian. Bapakku persembahkan tubuhku, dengan sikap berdoa. Mari kita nyanyikan pujian ini. Piano saja. Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Agak pelan saja suaranya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi Bapakku persembahkan tubuhku. Suara musik lebih pelan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Kau. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Musik saja. Bapak Ibu, saya persilahkan kita untuk berdoa, saudara. Ini serius di tengah kita, Bapak Ibu. Musik minta tolong lebih pelan lagi. Saudara, sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita? Sudahkah kita mempersembahkan mulut kita? Sehingga mulut kita bukan menyakiti pasangan, saudara, tapi justru membangun pasangan kita, membangun anak-anak kita. Sudahkah kita punya mata seperti Tuhan? Ketika melihat mereka yang terluka, ketika melihat mereka yang jatuh, saudara melihat seperti Tuhan menolong mereka untuk bangkit. Bukan cuma sekedar kita jadikan sebagai bahan omongan. Saudara, kalau tadi ketika kita berangkat, kita menyakiti suami kita menyakiti istri kita menyakiti anak kita menyakiti orang tua kita menyakiti cucu kita dengan kata-kata kita, dengan sikap kita, dengan perilaku kita. Saat ini adalah waktu yang baik untuk kita sampaikan maaf kepada keluarga kita masing-masing. Kalau saudara duduk dengan pasangan, dengan keluarga, gandeng pasangan saudara. Jangan malu, saudara. Malu kalau kita menggandeng istri orang, malu kalau kita menggandeng suami orang. Tapi kalau itu ada suami kita, istri kita, anak kita, pegang tangannya, pegang tangan anak kita, pegang tangan cucu kita. Kita berdoa. Saya mengajak kita menyanyi pujian ini. Bapakku persembahkan tubuh. Biarlah reformasi ini membawa perubahan di dalam hidup kita. Kita pulang dengan membawa kedamaian dan komitmen untuk mempersembahkan mulut kita, mata kita, tangan kita sebagai persembahan yang hidup, karena sudah menjadi milik Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu. Kalau saudara duduk dengan keluarga, gandeng tangannya saudara, jangan malu, karena kita tidak sedang membuka aib, tapi kita sedang berkomitmen. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Ku sembah kau, namamu, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sebelum saya mimpin berdoa, Bapak Ibu Saudara silakan berdoa secara pribadi bersama dengan anggota keluarga.
Pulang dari sini kumpul dengan keluarga, saling mengampuni, saling memaafkan, saling belajar dan saling menerima. Bapa yang di sorga, Engkau mendengar seruan setiap keluarga. Kami menyadari Tuhan bahwa kami sering menjadi keluarga yang lemah, keluarga-keluarga yang tidak memancarkan Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena kami gagal melahirkan Kristus, oleh karena kami tidak mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, sehingga perkataan kami saling menyakiti, tangan kami saling menyakiti, mata kami saling melukai, telinga kami juga saling menyakiti satu dengan yang lain. Dengarkanlah komitmen kami Bapa, dan biarlah kami sungguh-sungguh belajar berkomitmen sepulang dari tempat ini. Walaupun tidak bersama keluarga, ada keluarga yang di rumah, kami mau memperbaiki hubungan dan relasi kami bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu kami, bersama dengan orang tua kami. Tolonglah kami Bapa, supaya kami tidak mengeraskan hati kami, tapi kami menyadari bahwa apa yang kami miliki adalah milik Tuhan. Mampukan kami untuk bisa mengampuni, mampukan kami juga untuk bisa meminta maaf kepada keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam momen reformasi, adalah momen perubahan bagi setiap kami. Kami berubah sesuai kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk kembali saudara. Jemaat tetap berdiri, kita membaca Katekismus Heidelberg. Apakah kematiannya mempunyai arti lebih besar karena terjadi pada kayu salib dibandingkan dengan mati secara lain? Lebih besar artinya, sebab dengan demikian aku mempunyai kepastian bahwa Dia telah menanggung kutuk yang ada atas diriku. Jemaat silakan duduk. Mari kita membawa persembahan kita di hadapannya sambil nyanyi lagu Di Atas Yesus Batu Karang. Tiada yang lain sandaranku, hanya darah domba Allah. Semua amalku debu, yang panas saja Tuhanku. Di atas Yesus batu karang, ku berdiri tegak teguh. Dasar yang lain beruntung. Kasih sayang Yesus kekal, ku berteduh tak menyesal. Meskipun topan mengancam, ku tak gentar akan karam. Di atas Yesus batu karang, ku berdiri tegak teguh.
atas Yesus batu karang ku berdiri, tetap teguh, dasar yang lain beruntung. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah melihat kebaikan dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami, beserta dengan kepada keluarga kami. Persembahan yang kami berikan ini adalah sebagai ungkapan syukur kami, untuk kami dapat melihat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pakai uang yang sudah terkumpul ini, supaya dapat dipakai oleh para penatua maupun juga para pengurus, untuk dapat melebarkan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan secara khusus untuk retreat Komisi Wanita Sinode GKT yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 11 November di Jakarta. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk 5 ibu-ibu dari GKT Banyuwangi yang akan berangkat besok hari minggu depan. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, supaya Engkau yang berkati setiap mereka, diberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati untuk pembicara maupun juga untuk setiap panitia yang mempersiapkan retreat KW ini. Kami berdoa supaya Engkau pakai mereka, diberikan hikmat maupun juga kesehatan, sehingga mereka dapat melayani Tuhan melalui retreat ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk rekreasi ke Pantai Cacalan sehabis ibadah reformasi ini. Kami berdoa menyerahkan untuk cuacanya supaya tidak hujan, berkati supaya jemaat-jemaat yang ikut ke Pantai Cacalan nanti supaya kami dapat bersekutu, bergembira satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya warta akan disampaikan Ibu Feriantina. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian, Shalom. Berikut warta jemaat Minggu 30 Oktober 2022. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang hari ini sudah melayani pada ibadah reformasi. Tuhan memberkati. Kami menyambut untuk jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di GKT Banyuwangi. Tadi saya lihat ada berapa, mungkin bisa berdiri. Ya. Sebelahnya Aisotong di aula. Ya, mari kita sambut dengan sukacita. Kami menyambut apabila Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali jemaat yang belum mempunyai ibadah tetap, kami menyambut dengan sukacita untuk beribadah bersama-sama dengan kami di GKT Banyuwangi. Rekreasi ke Pantai Cacalan akan diadakan setelah ibadah reformasi pada pagi hari ini pukul 10. Untuk para jemaat yang mungkin akan langsung menuju ke Pantai Cacalan boleh, atau yang mau ikut dengan mobil gereja juga boleh. Ke Pantai Cacalan, maaf itu dengan biaya masuk sendiri saudara-saudara jemaat. Jadi gereja hanya menyediakan nasi bungkus dan air mineral untuk kita makan bersama-sama di sana. Kemudian untuk retreat KW Sinode GKT akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11 November 2022 di Jakarta. Mari kita dukung dalam doa. Selanjutnya rekreasi ke Bali pada tahun 2023. Terakhir pendaftaran pada tanggal 1 Februari 2023. Bagi para jemaat yang mau mendaftar, di depan sudah ada form, boleh diisi dan boleh diserahkan kepada majelis. Untuk jadwal kegiatan gereja selama sepekan dapat dilihat pada grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya menambahkan satu saja terkait dengan rekreasi ke Cacalan, bukan yang ke Bali, tapi ke Cacalan yang akan kita laksanakan seusai dari ibadah ini. Banyak yang bertanya saudara, pertanyaannya begini, perlu daftar enggak? Tidak saudara.
Jadi tidak perlu mendaftar. Karena apa? Langsung Cacalan itu deket kok. Itu arah Sukawidi. Nanti kalau yang tidak tahu bisa saling memberitahu dan saling berkomunikasi. Yang kedua, bayar berapa masuk Cacalan? Seingat saya itu 5.000, benar ya? Benar ya, Bro Jenio ya? Ya, 5.000 per orang. Jadi gitu. Cek larangi rek, 5.000 rek gitu loh. 5.000 itu paling tidak kita ikut membantu mengembangkan, menumbuhkan Banyuwangi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya himbau, kita ikut gereja menyediakan konsumsi. Konsumsinya apa? Nasi bungkus. Loh kok nasi bungkus? Kok enggak nasi yang lain? Tuku dewe, karena gereja sudah sediakan nasi bungkus. Lalu saudara, ini juga ada yang berkata begini, puanas gitu kan. Jam 10 siang puanas. Memang saudara, karena itu bawa payung kalau memang panas. Nanti di sana juga ada tempat berteduh. Hujan, bawa mantel. Saudara, sebenarnya saya juga mikir-mikir saudara. Saya ini sudah gelap. Lalu ke sana kemudian berjemur. Pulang, apa enggak istri lupa nanti saudara? Gelap gulita di rumah nanti, begitu saudara ya. Jadi mari saya mengajak kita, ayo semua tua, muda, remaja, sekolah minggu bareng-bareng kita ke Cacalan. Ngapain nanti kita di sana? Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, saling menguatkan satu dengan yang lain supaya akrab dan dekat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan persahabatan dengan semua orang. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan persahabatan dengan semua orang. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan, sehingga tercipta persahabatan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Doksologi berkat Pendeta Yafet. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah kita saling memulihkan di tengah-tengah keluarga kita. Hubungan suami istri pulih, istri dengan suami pulih, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua pulih. Dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai dengan Maranatha. Amin. Silakan duduk saat teduh.